Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, siswi SMP Cahaya Bangsa dimanapun kalian berada, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi pelajaran mengenai menyusun teks negosiasi, baik itu secara lisan dan tulisan dalam bentuk dialog. Begitu para siswa dimanapun kalian berada, simaklah baik-baik penjelasan saya pada sesi atau pertemuan hari ini. Kemampuan akhir yang harus kalian capai, kalian harus bisa menyusun teks negosiasi, baik lisan dan tulisan dalam bentuk dialog. Jika kalian memilih bentuk teks negosiasi dalam bentuk lisan, maka kalian bisa merekam hasil dialog yang sudah kalian buat. Begitupun ketika kalian memilih teks negosiasi untuk tulisan, maka kalian bisa menyusunnya dalam bentuk sebuah teks, dalam bentuk sebuah dialog atau drama. Kemudian ada unsur-unsur pembangun teks negosiasi. Yang pertama ada partisipan, adalah seseorang yang terlibat dalam tuturan atau partisipasi dalam berdialog. Kemudian ada perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Antara satu partisipan dengan partisipan yang lain memiliki perbedaan atau tujuan untuk menyamakan persepsi dalam kedua belah pihak mengenai dialog tersebut. Jadi, setiap partisipan pastinya ketika melakukan negosiasi mempunyai tujuan tertentu sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian ada pengajuan dan ada penawaran. Nah, teks negosiasi adalah hal yang paling penting, yaitu terdapat pengajuan dan penawaran. Pengajuan dan penawar ini merupakan hal yang penting dalam sebuah teks negosiasi, karena inti dari teks negosiasi adalah terdapatnya pengajuan dan penawaran. Sehingga ketika terjadi pengajuan dan penawaran, sampai terjadi sebuah kesepakatan, itu baru dinamakan dalam sebuah teks negosiasi. Kemudian terdapat persetujuan atau kesepakatan antara partisipan mengenai pengajuan dan penawaran tersebut, sama-sama yaitu memiliki persetujuan atau kesepakatan hal yang dipermasalahkan dalam sebuah dialog atau percakapan. Sehingga persetujuan atau kesepakatan tersebut ya sama-sama saling disepakati oleh dua partisipan sehingga menghasilkan sebuah teks negosiasi untuk memahami sebuah makna dalam sebuah permasalahan yang disepakati atau yang disetujui. Kemudian cara melakukan pengajuan dan penawaran. Yang pertama harus menyampaikan pengajuan maupun penawaran bersikap sopan. Pengajuan yang baik adalah pengajuan hal yang berkaitan dengan penawaran dalam teks negosiasi, maka penawaran yang baik harus bersikap sopan. Bahasa yang digunakannya pun harus bersikap sopan dalam mengajukan sebuah penawaran. Kemudian tidak menekan pihak lain, artinya tidak memaksakan kehendak dalam melakukan sebuah penawaran dalam teks negosiasi. Dan saling menguntungkan antara satu partisipan dan partisipan yang lain atau antara pembeli dengan penjual saling menguntungkan dalam melakukan sebuah teks negosiasi. Kemudian disertai dengan alasan yang tepat sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, tidak terjadi kerugian antara satu sama lain dalam teks negosiasi tersebut. Kemudian teks negosiasi dapat ditemukan dalam bentuk dialog,
ya. Kalau baik itu secara lisan maupun tulisan. Kalau secara lisan ada dua, secara tulisan ada dua, selain dialog juga dalam bentuk surat penawaran. Nah, teks negosiasi ini bisa kita temukan dalam sebuah cerpen ya, antara perpaduan antara teks negosiasi dengan sebuah deskripsi. Kemudian teks negosiasi pun ditemukan dalam surat penawaran dan permintaan barang yang sudah kita analisis pada pertemuan sebelumnya tentang bagaimana membuat teks negosiasi secara tulis dalam bentuk surat penawaran dan permintaan barang. Nah, ini merupakan tugas ya dalam membuat dialog negosiasi. Jadi, para siswa pilihlah satu permasalahan dalam membuat dialog negosiasi, pilih antara poin 1 sampai poin 3. Pertama, misalkan ada topik permasalahan yang harus kalian pilih. Topik permasalahan yang pertama yaitu larangan membawa sepeda motor ke sekolah. Topik permasalahan kedua, kegiatan siswa di sekolah dibatasi hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dan permasalahan ketiga, rencana pembangunan kafe di samping masjid. Nah, jadi pilihlah satu permasalahan tersebut, kemudian buat dialognya ya di buku tulis kalian. Nanti setelah kalian buat dialog negosiasinya berdasarkan permasalahan yang kalian pilih, kemudian kalian foto hasil tulisan kalian dan kirim ke email yang terdapat di slide PowerPoint ini. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami penjelasan materi kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kita tutup saja penjelasan materi pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.